I don't give Who a is the shit. number one? Tell me now. Who is the number one? Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop him. Gemuruh pecah di UFC 317. Nama Ilia Topuria menggema, bukan sekadar sebagai pemenang, tapi sebagai simbol dari era baru dalam dunia MMA. The new king has arrived, dan dunia harus bersiap menghadapi kekuasaannya. Ilia Topuria telah menjawab semua keraguan. Ia bukan lagi sekadar petarung muda penuh potensi. Ia kini adalah juara sejati. Setelah turun dari kelas bulu dan langsung berhadapan dengan salah satu legenda kelas ringan, Charles Oliveira, Topuria tidak hanya menang, ia mendominasi. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Oliveira dikenal sebagai pemegang rekor submission terbanyak di UFC. Sebagai petarung veteran, dengan gaya tarung agresif dan pengalaman yang tak tertandingi. Namun Topuria, ia tampil tenang, presisi, dan penuh keyakinan. Seolah-olah dia memang ditakdirkan untuk mengambil alih takhta ini. Dan hasilnya tak terbantahkan. Topuria kini resmi menjadi petarung nomor 1 pound for pound di dunia. Namun, seperti setiap puncak dalam dunia tarung, selalu ada bayangan dari nama besar yang masih menghantui, yaitu Islam Makhachev. Manajer legendaris, Ali Abdelaziz, dengan lantang menyebut, Islam adalah raja pound for pound sejati. Fighter in UFC today is the pound for pound number one. No, it's not even close second, honestly. Nobody even close second. And the way he beat people, the way he dominates people, the way he finishes people, who does that? Nobody. Dan ia tak bicara tanpa dasar. Makhachev berhasil menghentikan dua raja sebelumnya, yaitu Alexander Volkanovski dan tentu saja Charles Oliveira. Ia menumbangkan rekor 22 kemenangan beruntun milik Volkanovski. Ia juga mengakhiri 12 kemenangan beruntun milik Oliveira. Fakta-fakta itu membuat dunia bertanya, apakah Topuria benar-benar bisa melemati Islam? Banyak pengamat MMA punya pandangan beragam. Beberapa percaya, Topuria bisa mengalahkan Islam justru karena kelemahan yang sempat terlihat dalam laga pertama antara Islam versus Volkanovski. Saat itu, Islam kesulitan melakukan takedown karena Volkanovski mampu menjaga keseimbangan dan posturnya dengan sempurna. Dan Topuria, ia bahkan lebih solid, lebih eksplosif, dan punya daya hancur yang bisa mematikan dalam satu pukulan. Kalau Islam tidak bisa menjatuhkan Topuria, maka dia akan tidur. Namun, dinamika ini belum selesai, karena Islam Makhachev tidak tinggal diam. Ia punya rencana besar. Setelah mengosongkan sabuk kelas ringan dengan niat yang mulia, tidak ingin menyandera divisi tanpa pertahanan gelar selama 1 tahun, Islam tengah mempersiapkan pertarungan besar lainnya, yaitu menghadapi Jack Della Maddalena untuk sabuk kelas welter. Tujuannya jelas, menjadi double champion, juara 2 divisi, seperti yang pernah dicapai oleh McGregor, Nunes, Cormier, dan Cejudo. Dan jika Makhachev berhasil, maka perdebatan soal siapa petarung terbaik lintas divisi bisa kembali berpihak padanya. Kalau Islam bisa kalahkan Maddalena di kelas welter, maka semua yang dilakukan Topuria telah dilakukan oleh Islam, tapi di kelas yang lebih berat. Bahkan UFC sempat mengirim Hunter Campbell, salah satu pengatur pertandingan dan kontrak paling berpengaruh, ke Dagestan, ke kampung halaman Islam. Banyak yang menduga itu adalah negosiasi awal untuk mewujudkan duel mega bintang, Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Sementara semua pihak masih berspekulasi, satu hal menjadi jelas. Topuria telah naik ke singgasana, tapi untuk benar-benar disebut sebagai raja, ia harus menghadapi pemilik tahta sebelumnya. Kini, semua mata tertuju pada pertanyaan terbesar dalam dunia MMA. Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Siapa yang pantas disebut petarung terbaik di dunia? Beberapa pelatih ternama seperti Javier Mendes percaya Topuria belum diuji secara menyeluruh. Ia menyebut nama-nama seperti Justin Gaethje dan Arman Tsarukyan sebagai lawan yang bisa memberi masalah besar bagi Topuria, terutama Arman, yang dikenal dengan kemampuan gulat superior dan stamina yang tak habis-habis. Jika Arman bisa menjaga tekanan di bawah, bisa jadi kita akan melihat celah baru dalam game Topuria. Namun, Topuria bukan Charles Oliveira. Ia belajar cepat. Ia mampu mengubah defense menjadi offense hanya dalam sepersekian detik.
Dan itu membuat dia menjadi ancaman besar bahkan bagi petarung sekelas Islam Makhachev. Islam pun sadar, ia membuka peluang menghadapi Topuria jika waktunya tepat. Dan jika duel ini terjadi, ini bukan hanya pertarungan dua divisi, tapi pertarungan yang bisa menentukan sejarah. Dunia sedang menunggu. Dua kekuatan, dua gaya, dua sejarah. Ilya Topuria si pemimpin baru, Islam Makhachev sang penguasa lama. Siapa yang benar-benar layak disebut pound for pound terbaik di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena ini baru permulaan dari era pertarungan terhebat dalam sejarah UFC. Tell them who is the number one?